www.wisnoprilapamungkas.com. Oke, selamat bertemu kembali di pembahasan Project Integration Management Knowledge Area, yaitu materi keempat untuk pertemuan yang kelima. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyaksikan video-video sebelumnya yang menampilkan tentang project manajemen channel YouTube yang sudah saya buat selama ini untuk membantu audiens dalam rangka materi perkuliahan maupun persiapan untuk proses sertifikasi project management. Kali ini kita akan coba sama-sama menyaksikan atau menyimak slide-slide yang juga terkait pembahasan itu sudah mulai masuk ke kategori pembahasan inti, yaitu terkait dengan knowledge area, di mana kita akan membahas terkait dengan knowledge area pertama, yaitu Project Integration Management. Ya, kita lihat di sini. Ya, untuk slide pertama seperti biasa saya akan memperkenalkan diri saya dulu, ya, karena seperti biasa saya yakin akan dimungkinkan audiens membuka video-video saya tidak harus selalu selamanya dari video yang pertama, tapi bisa juga video ini dibuka atau ditonton pada video-video yang di tengah ataupun yang di akhir. Ya, nama saya Wisnoprilapamungkas. Saya praktisi project management maupun Scrum dan juga sebagai audit IT serta asesor dari RSP P1 Barajaya. Kemudian saya juga akademisi dosen dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara dan sebagai praktisi konsultan MAS IT Project Management, kemudian Scrum Master. Ya. Praktisi konsultan ISO Audit TI dan manajemen keamanan sistem informasi, serta trainer profesional untuk Project Management, Scrum, Business Analysis, serta Audit TI sendiri yang juga akan membantu untuk selalu eksis dan produktif dalam hal menyajikan video-video YouTube channel untuk para audiens. Oke, nah di sini kita sudah mulai masuk pembahasan pertama, yaitu terkait dengan pembahasan project integration management. Ya, untuk 10 knowledge area seperti biasa, saya akan membantu merefresh kembali para audiens terkait dengan knowledge management area, knowledge area management. Itu ada 10. Yang pertama adalah integration management, mengintegrasikan 9 knowledge area lainnya, yaitu ada pembahasan tentang project constraint adalah scope, kemudian yang ketiga time atau schedule, kemudian ada cost, dan berikutnya adalah quality. Dan itu sudah ada 5 knowledge area yang dapat diingat kembali atau di-refresh kembali oleh untuk audiens dalam rangka pembahasan knowledge area. Yang berikutnya knowledge area yang ke-6 dan sampai dengan ke-10 adalah resource atau human resource management, communication management, risk, dan document management. Yang terakhir adalah stakeholder management. Dan semua adalah dalam pembahasan yang sama. Ada 5 proses group dengan fase initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, dan yang terakhir adalah closing. Nah, untuk integration management knowledge area ini di fase inisiasi adalah develop project charter, dan di fase planning adalah develop project management plan. Jadi ini adalah 2 dokumen awal. Di tahap inisiasi adalah dokumen project charter, yaitu membuat project charter. Kemudian di tahap yang berikutnya
berikutnya adalah tahapan planning, adalah membuat dokumen besar yaitu project management plan. Ya, jadi secara keseluruhan 5 proses grup ini untuk integration management dalam PMBOK yang ke-6 itu akan membuat 7 proses, yaitu develop project charter di fase initiating, membuat project management plan di fase planning, kemudian dieksekusi ada direct and manage project work dan manage project knowledge, dan yang kelima adalah monitor and control project work dan perform integrated change control. Yang terakhir untuk closing adalah close project or fase. Ya. Oke, jadi di sini kita bisa perhatikan untuk proses-proses pada knowledge area dan proses group itu di integration management ada 7 proses yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan integration management. Ya, bisa kita lihat seperti berikut. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan Project Integration Management, di mana tadi sudah kita bahas terkait dengan knowledge area versus dengan 5 proses group. Di mana yang knowledge area tadi secara pembahasan fase-fase di proses group ada 7 di sana. Yang pertama nanti kita akan bahas adalah tentang project charter, ya. Oke, berarti kita akan siapkan pembahasan yaitu develop project charter, ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan project charter, kita perhatikan di sini, ya. Ini akan sangat banyak dan sangat detail pembahasan terkait dengan integration management, ya. Kita lihat di sini ada 7 pembahasan, ya, terkait dengan integration management. Oke, di sini ada yang pertama tentang develop project charter, ya. Kita selama nanti perjalanan ke depan, video-video berikutnya terkait dengan pembahasan knowledge area dan pembahasan proses group itu tidak akan terlupakan terkait dengan pembahasan ITO atau ITO. Ya, ITO ini adalah singkatan dari input, tools and technique, dan output. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk develop project charter itu terdiri dari pembahasan inputnya adalah business document, ya, business document, kemudian ada agreement, ada enterprise environmental factor atau EEF. Kemudian yang keempat berikutnya adalah organizational process asset, ya, ada organizational process asset, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk pembahasan tersebut, ya, kita akan mulai membahas terkait dengan project charter, ya. Jadi untuk pembahasan project charter di sini, ya, itu kita akan masuk ke dalam pembahasan itu yang tadi sudah kita sampaikan, ada input, tools and technique, dan output. Ya,
Itu adalah pembahasan develop project charter yang pertama. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan develop project management plan. Ini juga adalah deliverable dalam fase planning yang harus disiapkan seorang project manager terkait dengan dokumen, yaitu dokumen project management plan. Kemudian berikutnya yaitu adalah pembahasan direct and manage project work, hingga nanti pembahasan di poin ke-7 yaitu closing, yaitu ada close project or fase. Itu juga ada pembahasan terkait dengan input, tools and teknik, dan output. Jadi secara keseluruhan semua yang ada di pembahasan ini nanti tidak akan terhindar atau semuanya akan dibahas dengan kondisi untuk memberikan informasi terkait dengan input, tools, dan teknik. Oke, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sampai ke fase yang ke closing pun, yaitu pembahasan ke-7 nanti, itu ada pembahasan inputnya untuk close project or fase adalah project charter, project management plan, project dokumen, kemudian ada lagi terkait dengan accepted deliverable, business dokumen, kemudian agreement, procurement, documentation, organizational process, aset, dan nanti ada tools and tekniknya sama, yaitu pembahasan expert judgment, kemudian data analysis, meeting, kemudian ada lagi pembahasan untuk outputnya adalah project documents update, kemudian ada final final product, service or result transition, kemudian ada final report, dan yang terakhir adalah organizational process asset update, ya. Oke. Jadi nanti kita akan bahas berikutnya, yaitu terkait dengan poin pertama adalah develop project charter. Oke, apa itu project charter? Ya, nanti kita akan bisa lihat atau bisa simak sama-sama. Di sini adalah pembahasan tentang project charter 4.1, develop project charter. Ya, jadi audiens perlu perhatikan bahwa fase pertama diinisiasi untuk yang project integration management lakukan prosesnya adalah di sini bahwa proses pembuatan dokumen yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek, ya, dan memberi manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi dalam struktur organisasi proyek, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan proyek, itu disebut dengan project charter, ya. Jadi kalau ditanyakan dokumen yang di-deliver pertama kali atau dokumen yang terbit pertama kali dalam fase project management, yaitu dokumen project charter, di mana project charter ini adalah dokumen yang menandakan bahwa project tersebut eksis. Oke, untuk inputnya dari project charter itu sendiri bisa kita lihat bahwa ada project statement of work, ada business case, ya, ada bisnis dokumennya, kemudian ada agreement atau kontrak kerja, ya, untuk sebuah proyek pasti ada sebuah kontrak, ya. Kemudian ada enterprise environmental factor, dan berikutnya yang sebagai inputan dalam rangka membuat develop atau membuat project charter, mendevelop project charter
adalah operational process asset, ya. Jadi itu adalah untuk sebagai bahan inputan dalam rangka membuat project charter. Nah, terus kaitannya dengan tools and technique. Tools and technique di sini adalah cara dan alat dalam rangka membuat project charter tersebut. Bisa dalam bentuk expert judgment, ya, masukan-masukan daripada para tenaga ahli atau para expert, ya. Bisa juga dalam bentuk fasilitasi teknik. Jadi memfasilitasi secara teknis bagaimana membuat project charter, ya, dengan output di sini ya sudah tentu develop project charter atau membuat project charter. Output yang dihasilkan adalah project charter dokumen, ya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan slide berikutnya. Ya, bisa diperhatikan oleh audiens semua. Di sini develop charter, project charter yang dilakukan itu isinya atau layout dari project charter itu sendiri. Salah satu contohnya seperti yang ada di slide, ya. Project information, ya, itu istilahnya isi dari project charter itu ada goals projectnya apa, ada objektifnya project itu apa, ada informasi-informasi yang terkait dengan project itu seperti apa. Ya. Kemudian terdiri dari operational core project, itu artinya keterkaitan-keterkaitan lain yang ada di dalam project itu sendiri. Ya, kemudian project scope and limitation. Di sini membahas tentang ruang lingkup dari project itu. Ya, batasan-batasan dari project tersebut. Kemudian tadi sudah kita bahas objektif atau goals-nya dari project. Dan kemudian di sini kita bisa lihat ada approval requirement-nya. Ada pembahasan-pembahasan dari requirement yang disepakati oleh user seperti apa. Hingga kita menyebutkan atau mendaftarkan risk-nya, risiko yang ada dalam project. Dan yang terakhir yang sering dibahas dalam project charter adalah terkait dengan roles dan responsibility-nya dari si resources-nya atau SDM-nya. Ya, ini adalah sekelumit atau bagian dari isi dokumen pada project charter. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, dari situ saya berharap audiens bisa cari tahu lebih jauh. Ya, ini saya sebutkan sebagai cari tahu lebih jauh yang pertama terkait pembahasan pertama tentang membuat atau develop project charter. Ya, yang perlu audiens perhatikan atau cari tahu lebih jauh adalah kapan project charter itu dibuat. Ya, jadi project charter itu dibuat itu kapan? Ya, kemudian siapa yang membuat project charter dan siapakah yang bertanda tangan di project charter itu? Ya, jadi mari kita sama-sama mencari tahu lebih jauh tentang hal-hal pembahasan di project charter. Oke, ya, mari kita selanjutnya membahas tentang slide yang berikutnya. Oke, tadi sudah membahas tentang project charter, yaitu adanya di project integration management knowledge area, kemudian ada di fase inisiasi. Maka untuk slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan kegiatan atau proses dari develop project management plan, atau yang disebut atau di bahasa Indonesia kan sering disebut dengan dokumen rencana manajemen proyek. Ya. Kita lihat pada slide yang berikutnya. Oke, saya harap audiens sampai dengan pembahasan yang sudah kita lakukan di materi keempat untuk pertemuan kelima. Pada pembahasan pertama, develop project charter bisa membuka wawasan
audiens dalam rangka pembahasan Project Integration Management di fase inisiasi. Nah, berikutnya pembahasan kedua adalah pembahasan Develop Project Management Plan, yaitu di mana Project Integration Management Knowledge Area ini proses ini dilakukan pada fase planning, yaitu membuat atau develop project management plan. Ya. Oke, seperti biasa, kita akan membahas develop project management plan berdasarkan ITO-nya, input, tools, and teknik, dan output. Ya. Proses mendefinisikan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan semua komponen rencana dan mengkonsolidasikannya ke dalam rencana manajemen proyek yang akan terintegrasi. Artinya bahwa nanti semua fase knowledge area dari scope, time atau schedule, cost, and quality, kemudian ada human resource, ada communication, ada risk, ada procurement dan stakeholder, itu semua akan diintegrasikan, dikoordinasikan, dan dikompilasikan, dikonsolidasikan ke dalam sebuah dokumen besar Project Management Plan. Dokumen ini nanti akan digunakan oleh seorang project manager sebagai guidance atau panduan dalam rangka mengerjakan sebuah project. Artinya, semua perencanaan yang ada di project management ini akan dikumpulkan menjadi sebuah dokumen besar, yaitu dokumen project management plan. Ya, jadi bagaimana membuat project management plan dokumen ini? Ya, di sini kita lihat input yang ada adalah sudah belum tentu project charter yang sebelumnya telah dibuat. Ya, kemudian ada output dari beberapa proses sebelumnya atau output from other processes. Kemudian ada enterprise environmental factor, yaitu faktor-faktor lingkungan organisasi. Dan yang berikutnya juga sebagai inputan ya adalah organizational process asset. Ya. Nah, itu adalah inputan dalam rangka membuat atau develop project management plan. Nah, bagaimana tools dan tekniknya dalam membuat project management plans? Hampir mirip dengan yang ada di pembuatan dokumen project charter, yaitu ada pembahasan expert judgment juga dan teknik fasilitasinya atau facilitation teknik dalam rangka membuat dokumen project management plan ini. Dan sudah pasti output dari proses ini adalah project management plan dokumen. Ya, oke, apa saja yang ada di situ? Mari kita sama-sama menyimak atau memperhatikan dari layar berikut ini. Ya, ini dicuplik dari beberapa informasi yang ada di internet, yang common di beberapa referensi yang kita bisa dapatkan, ya. Terkait dengan gambar yang ada di slide, saya akan jelaskan sebagai berikut. Jadi ini adalah integration management, di mana tahapan-tahapan ya dapat kita summary-kan, dapat kita ringkas di sini, yaitu pembahasan untuk membuat project management plan itu terdiri dari project statement of work, SOW-nya, ya. Project statement of work, kemudian ada company culture and existing system yang biasa bisa masuk ke dalam bentuk EEF, environmental enterprise, ya, enterprise environmental factor, dan yang berikutnya adalah proses, prosedur, historical info. Ya, ketiga-tiganya ini yang kita bisa lihat di gambar di slide ini, itu atas dasar di develop oleh project sponsor, juga berdasarkan masukan-masukan dari customer, ya, dan mereka sering bertanya atau meminta kepada kita, what do I want? Jadi apa sih yang yang saya butuhkan? Itu semua terlampir ke dalam project statement of work, company culture and existing system, dan processes, procedures, historical info yang semuanya akan dibuat
di salah satunya akan menunjuk seorang project manager. Ya, jadi mengidentifikasi stakeholder dan dokumen project charter. Ya, di mana di dalam dokumen project charter sebagai salah satu inputan dari dokumen project management plan ini itu menunjuk salah seorang sebagai project manager. Ya, kemudian nanti akan ada dukungan dari sponsor dan ditandatangani oleh project manager, maka secara detail akan diterbitkan atau akan muncul sebagai outputnya adalah project management plan. Oke, nah ini yang slide berikutnya itu kita bisa membedakan bahwa untuk project management plan itu dokumennya bisa terdiri dari bisa disebut hampir sejumlah 18 dokumen ini adalah bagian dari project management plan, yaitu scope management plan, kemudian yang kedua requirement management plan, yang ketiga schedule dari management plan, 4 adalah cost management plan, quality management plan, ya terus sampai ke stakeholder engagement plan, ya ada change management plan yaitu terkait dengan change request, nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan change request, kemudian configuration management plan, scope baseline, schedule baseline, cost baseline, performance measurement baseline, project life cycle description, development approach. Nah, semua ini adalah bagian yang akan dikonsolidasikan menjadi project management plan. Ya, ini adalah bagian output yang dikompil ke dalam sebuah dokumen yang disebut dengan project management plan. Ada juga yaitu project documents. Ya, bedanya di dalam project document ini yaitu terdiri bagian-bagiannya yang ada di sini berdasarkan PMBOK yang ke versi 6 itu ada sekitar 33 dokumen project. Ya, bisa kita lihat. Yang pertama adalah activity attribute. Kedua, activity list, assumption log, basis of estimate, change log, cost estimate, cost forecast, duration estimate, issue log, lesson learned register, milestone list, physical resources assignment, project calendar, project communication, project schedule network diagram, project scope statement terus dan lain sebagainya sampai yang berikutnya terkait dengan schedule data, schedule forecast, stakeholder register, team charter, dan yang terakhir yang ke-33 adalah test and evaluation document. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh project dokumen yang akan nanti dihasilkan selama fase project. Ya, jadi sudah kita bisa lihat ada project charter, yang kedua adalah project management plan, dan diantaranya tersebut nanti akan muncul dokumen-dokumen project berikutnya yang sudah disampaikan sejumlah 33 dokumen ini. Oke, saya harap audiens bisa mulai memahami bahwa ada 2 dokumen di awal yang sudah disiapkan dalam rangka menginisiasi project, yaitu project charter, dan mulai merencanakan semua aktivitas yang akan dieksekusi berikutnya, yaitu project management plan. Nah, disinilah audiens diharapkan sudah mulai bisa cari tahu lebih jauh terkait contoh dari enterprise environmental factor dan organization process asset sebagai input dari project management plan tersebut. Kemudian juga cari tahu lebih jauh yang dimaksud dengan teknik and tools-nya expert judgment. Ya, oke. Nah, ini bisa audiens lakukan baik itu sebagai pembahasan materi untuk perkuliahan, juga sebagai informasi persiapan sertifikasi untuk terkait dengan project management. Ya,
Oke, sampai sini kita sudah mulai tahu adanya inisiasi terkait dengan membuat project charter dan ada fase planning terkait dengan dokumen project management plan, ya. Yang berikutnya adalah di saat masuk ke fase eksekusi, di mana ada direct and manage project work dan nanti juga ada manage project knowledge, ya. Oke, yang pertama yaitu 4.3 di pembahasan ketiga, direct and manage project work. Ya, ini adalah direct and manage project work, yaitu proses memimpin dan melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam rencana manajemen proyek atau project management plan, ya, dan menerapkan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan dari proyek. Ya, kita sama-sama perhatikan bahwa ini adalah masuk ke fase eksekusi, ya. Masuk ke fase eksekusi di sini, audiens perlu perhatikan apa sih yang dieksekusi. Ya, jadi semua yang ada di fase perencanaan yang sudah terkonsolidasi ke dalam sebuah dokumen project management plan yang diindonesiakan di sini adalah rencana manajemen proyek, itu dieksekusi menjadi aktivitas atau proses direct and manage project work, ya. Oke, di awal sudah kita sampaikan bahwa materi ini adalah mulai masuk ke materi-materi yang inti, materi-materi menarik yang bakal panjang pembahasan dari sebuah project integration management, ya. Oke, selanjutnya untuk direct and manage project work, ya, itu ada pembahasan input, tools and teknik dan output, ya. Untuk project management plan, ya, sebagai inputan dalam rangka mengeksekusi sebuah project, ada approve change request, yaitu apabila nanti dalam perjalanan sepanjang project ada kebutuhan baru atau change request, maka inputannya adalah approve change request. Dan seperti biasa ada EEF dan ada OPA, ya. Nah, ini adalah faktor-faktor input yang akan digunakan dalam rangka melakukan proses direct and manage project work. Selanjutnya untuk tools and teknik di sini itu ada expert judgment, kemudian ada PMIS atau Project Management Information System, dan yang terakhir teknik yang sering dilakukan, teknik yang digemari oleh seorang project manager adalah meetings, yaitu tools and teknik yang digemari oleh seorang project manager. Berikutnya pembahasan output di sini. Output dalam direct and manage project work adalah deliverables, ya, work performance data, change request, dan update tools, ya, bisa dalam bentuk project management plan dan project documents. Jadi dokumen-dokumen project sebagai output dari direct and manage project. Oke, kita bahas ke slide berikutnya. Dari sini, ya, pembahasan direct and manage project work itu ada project management plan sebagai input, ada project dokumen project, yaitu ada change log, ada lesson learned register, ada milestone list, ada project communication, ada project schedule, requirements traceability matrix atau RTM, dan risk register, serta yang terakhir adalah risk report. Itu adalah beberapa contoh dari dokumen-dokumen project yang digunakan sebagai inputan dari direct and manage project work. Kemudian ada approve change request, yaitu apabila terjadi CR, ya, apabila terjadi perubahan-perubahan yang diminta oleh user,
Maka ada approve change request adalah output dari perform integrated, ya. Di sini salah satunya adalah bentuknya adalah change control process. Ya, seperti yang lain bahwa terkait dengan input ini sudah barang tentu ada EEF sebagai enterprise environmental factor, ya. Juga ada OPA yaitu organization process asset. Ya, ini adalah pembahasan dari input, direct and manage project work. Ya, dokumen-dokumen project di sini bisa kita perhatikan di depan atau di slide. Ya, jadi terkait dengan dokumen-dokumen project ini adalah change log, yaitu log atau daftar perubahan-perubahan yang berisi status semua permintaan perubahan. Ya, seperti yang disebutkan di sini adalah change log, berarti daftar perubahan. Kemudian ada lesson learned register, yaitu mendaftarkan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kinerja proyek dan untuk menghindari kesalahan yang berulang. Ya, jadi register atau mendaftarkan di sini membantu mengidentifikasi untuk menetapkan aturan atau pedoman sehingga tindakan tim akan inline atau selaras. Ya. Kemudian adalah milestone list, daftar milestone, daftar hal-hal yang menjadi pembahasan atau menjadi kriteria yang signifikan, ya, menunjukkan tanggal yang dijadwalkan untuk milestone tertentu, ya. Milestone tertentu di sini akan berguna sebagai bentuk evaluasi. Kemudian adanya project communication. Komunikasi proyek mencakup laporan kinerja, ya, status yang dapat dideliver, dan informasi lain yang dihasilkan oleh proyek itu sendiri. Kemudian project schedule. Jadwal mencakup setidaknya daftar kegiatan kerja, durasi dari proyeknya, resources-nya, sumber daya, dan tanggal mulai hingga selesai yang direncanakan. Ya. Persyaratan matriks yang mudah ditelusuri ini, ya, Oke, kita lanjut lagi dalam pembahasan yang berikutnya untuk project communication. Ya, komunikasi proyek mencakup laporan kinerja, ya, status yang dapat dideliver, dan informasi lain yang dihasilkan oleh proyek. Yang berikutnya adalah project schedule, yaitu penjadwalan dalam sebuah proyek. Jadwal proyek di sini setidaknya daftar kegiatan kerja, durasi, resources-nya, sumber dayanya, dan tanggal mulai hingga selesai yang direncanakan, juga persyaratan matriks ketertelusuran atau sering disebut dengan requirements traceability matrix atau RTM. Matriks ketertelusuran sebagai persyaratan produk ini ke hasil yang memuaskan mereka, ya, dan membantu fokus pada hasil akhir. Ya. Kemudian risk register, daftar risiko memberikan informasi tentang threat atau ancaman dan tentang opportunity atau peluang yang dapat berdampak pada pelaksanaan proyek itu sendiri. Jadi di sini risk register dalam rangka
pembahasan risk management, ya. Kemudian yang terakhir adalah project documents adalah risk report, yaitu laporan risiko, memberikan informasi tentang sumber daya project atau sumber risiko project secara keseluruhan bersama dengan informasi ringkasan tentang resiko proyek individu yang diidentifikasi, ya. Ini adalah proyek-proyek dokumen-dokumen proyek yang ada pada pembahasan proses direct and manage project work. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada flowchart, ada gambar dari alur pembahasan change request, ya. Jadi kalau dilihat dari gambar, change request ini dapat diinisiasi, ya, oleh stakeholder, ya. Kemudian diinisiasi oleh stakeholder, oleh siapapun yang terlibat di dalam proyek, maka dia ditelusuri apakah change request ini terjadi karena error atau karena enhancement pengembangan atau juga karena adanya perubahan, ya. Nah, kalau kita lihat atau kita perhatikan di sini, ini adalah pembahasan change request itu dapat dilakukan atau dikelola oleh unit yang mungkin juga dapat dikenal dalam sebuah organisasi, namanya adalah unit CCB, Change Control Board. Ada juga sebuah organisasi yang menyebutkan unit ini adalah CCA, Change Control Advisor, ya. Jadi organisasi atau unit ini memang bergerak atau berfungsi sebagai pembahasan di dalam menindaklanjuti proses permintaan perubahan atau yang sering disebut dengan CR, change request. Alur apa saja yang akan muncul di dalam pembahasan change request ini? Seperti tadi yang ada di slide, kita bisa perhatikan bersama. Tadi apabila si stakeholder telah menginisiasi adanya change request, maka akan dievaluasi atau diklasifikasi oleh project manager maupun SME, subject matter expert, apakah CR tadi karena error, karena enhancement pengembangan, atau karena adanya perubahan. Maka nanti setelah ada proses tahapan analyze and assess impact-nya, dievaluasi dan diassess oleh project manager, maka masuk ke pembahasan change proposal preparation, ya. Di situ dibuat seolah-olah change request tadi disiapkan dalam bentuk usulannya atau proposalnya. Kemudian dievaluasi change proposal, ya, dievaluasi change proposal tadi oleh satu unit yang disebut dengan change control board tadi. Maka hasilnya decision oleh change control board ini itu dapat menghasilkan approval, ya, yang disetujui maupun yang di reject, ya. Apabila disetujui, maka di situ ada incorporate changes, kemudian ada verify change, dan masuk ke supply feedback to originator, ya. Maka proses alur ini berakhir di mana sudah diperoleh sebuah bentuk keaslian dari change request. Nah, bagaimana dengan yang di reject oleh si CB tadi? Nah, semua kondisi yang CR lakukan, CR proses, apabila kondisinya di reject, tetap akan didokumentasikan, ya, ke dalam sebuah bentuk database archive change, ya. Arahan untuk mendokumentasikan bentuk dari CR yang di reject, harapannya adalah apabila di kemudian hari dalam fase pembahasan proyek ini
muncul kondisi yang serupa, maka pembahasan tidak perlu berulang lagi dari proses initiate, analyze, and assessment, impact, dan lain sebagainya, tapi cukup dengan membahas hasil atau arsip dari proses yang sudah pernah di reject sebelumnya. Ya, jadi itulah alasan mengapa proses reject dari CR tersebut tetap diarsipkan. Oke, berikutnya adalah approval atau approve change request. Ya, adalah output dari proses perform integrated change control dan menyertakan permintaan tersebut yang ditinjau atau direview, ya, dan disetujui untuk diimplementasikan oleh project manager atau oleh CCB jika berlaku atau jika disetujui. Change request yang disetujui dapat berupa 3 atau sampai dengan 4 hal, yaitu corrective action, preventive action, atau ada juga defect repair, dan yang terakhir adalah proses update di dalam change request. Change request yang disetujui dijadwalkan dan diimplementasikan oleh tim project, ya, dan dapat mempengaruhi area project atau rencana manajemen proyek apapun. Permintaan perubahan yang disetujui juga dapat mengubah komponen Project Management Plan atau PMP, atau juga komponen dari rencana manajemen proyek atau dokumen proyek secara terkontrol. Ya, jadi permintaan perubahan tersebut fungsinya apabila dia diarsipkan itu memudahkan dalam hal kontrol dokumen proyek. Kemudian deliverable. Deliverable adalah produk, hasil, atau kemampuan yang unik dan dapat diverifikasi, ya, untuk melakukan layanan yang diperlukan untuk diproduksi untuk menyelesaikan proses, fase, atau proyek. Deliverable biasanya merupakan hasil dari proyek dan dapat mencakup komponen dari project management plan. Ini dia. Jadi deliverable tersebut juga salah satunya adalah bentuknya dalam bentuk project dokumen yang ada pada project management plan. Kemudian deliverable di sini juga ada pembahasan change control, harus diterapkan setelah versi pertama yang dapat di-deliver telah selesai. Jadi setelah itu selesai, maka kontrol beberapa versi atau edisi yang dapat dikirim, misalnya dokumen, perangkat lunak, ya, itu didukung oleh tools dan prosedur manajemen konfigurasi atau configuration management. Ya, itu adalah pembahasan deliverable terkait dengan change control. Nah, tadi kita sudah lihat ada alur terkait pembahasan change request dari initiate by stakeholder, kemudian di-assess atau dievaluasi, dan decision by change control board, kemudian akhirnya muncul change request originator. Nah, ini kita akan bahas tadi terkait dengan change request tersebut. Ada 4 aktivitas di sana, yaitu corrective action, adalah kegiatan yang disengaja dalam rangka perbaikan dan pekerjaan proyek dengan rencana manajemen proyek atau project management plan. Kemudian yang kedua tadi ada preventive action. Ya. Preventive action ini adalah kegiatan yang juga disengaja untuk memastikan, yaitu apabila ada risiko, dipastikan bahwa ini adalah untuk pencegahan risiko sebagai alternatif kinerja ke depan agar pekerjaan proyek itu tetap inline, tetap selaras sesuai dengan rencana manajemen proyek atau PMP, Project Management Plan. Yang ketiga adalah defect repair, ya, aktivitas yang disengaja untuk memodifikasi yang tidak sesuai pada produk atau komponen dari produk.
Nah, yang terakhir terkait dengan update, itu perubahan pada dokumen-dokumen proyek maupun rencana dan lain-lain ya dari seluruh knowledge area tadi yang dikontrol secara resmi, secara formal untuk mencerminkan ide-ide atau konten-konten yang dimodifikasi atau tambahan ya. Jadi di sini bisa kita perhatikan audiens pada proses change request tadi, kalau melalui alur yang sudah kita bahas secara vertikal, adanya initiate by stakeholder untuk change request sampai decision oleh si change control board, maka ini adalah aktivitas pembahasan di change request. Nah, dari sini kita bisa cari tahu lebih jauh untuk yang pembahasan ketiga. Tadi fungsi dihasilkannya change request baik yang di approve maupun reject itu apa? Ya, kita coba cari tahu di situ lebih jauh dan juga apa sih peranan CCB dalam approve change request ya. Jadi kita sudah menyampaikan tadi pembahasan untuk yang fase eksekusi, maka diharapkan audiens bisa cari tahu lebih jauh terkait dengan fungsi dari dihasilkannya change request baik yang di approve maupun yang reject, juga peranan dari CCB dalam approve change request. Oke, nah itu adalah 3 pembahasan di dalam project integration management. Masih ada berapa? 4 pembahasan berikutnya, yaitu manage project knowledge ya. Di sini pembahasan keempat terkait manage project knowledge, proses menggunakan knowledge yang ada dan menciptakan knowledge baru untuk mencapai tujuan dari project dan berkontribusi pada lesson learn atau pembelajaran dari organisasi. Ya, sama di sini pembahasannya adalah input, output, dan tools and teknik yang disingkat menjadi ITO. Input, tools and teknik, dan output. Input dari manage project knowledge di sini adalah PMP itu sendiri, project management plan, kemudian project dokumen, deliverable-nya, kemudian enterprise environmental factor (EEF), dan organizational process asset yaitu OPA. Kemudian teknik yang digemari di sini dalam membahas project knowledge adalah di sini kita bisa lihat expert judgment, kemudian ada knowledge management, kemudian information management, dan interpersonal and team skill. Terus outputnya di sini adalah lesson register, dan yang kedua project management plan update, yang ketiga adalah organizational process asset update. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita lihat di sini ada dokumen-dokumen project yang bisa kita lihat, yaitu lesson learn register, daftar pembelajaran yang dipelajari memberikan informasi tentang praktek yang efektif dalam manajemen knowledge ya, knowledge management ya. Kemudian project team assignment, penugasan tim proyek memberikan informasi tentang jenis kompetensinya dan pengalaman yang tersedia dalam proyek dan knowledge yang mungkin hilang sebelumnya atau tidak pernah muncul dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian resource breakdown structure, yaitu struktur rincian detail sumber daya, mencakup informasi tentang komposisi tim dan dapat membantu memahami knowledge apa yang tersedia sebagai kelompok dan pengetahuan apa yang hilang ya. Stakeholder register itu adalah daftar dari stakeholder sebagai pemangku kepentingan di sini, berisi
rincian tentang stakeholder yang diidentifikasi untuk membantu memahami pengetahuan atau knowledge yang mungkin mereka miliki. Ya. Oke, nah kita lihat berikutnya adalah deliverable. Jadi untuk manage project knowledge ini, deliverable-nya adalah dokumen, produk, kemudian equipment, software, result, dan approval. Ya, jadi ini adalah deliverable dari manage project knowledge. Ya. Deliverable yang dapat dikirim adalah tadi produk hasil atau kemampuan yang unik dan dapat diverifikasi untuk melakukan layanan dalam menyelesaikan proses, fase, atau proyek. Kemudian deliverable biasanya merupakan komponen nyata yang diselesaikan untuk memenuhi tujuan dari proyek dan dapat mencakup komponen rencana atau komponen dari project management plan itu sendiri. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. Berikutnya adalah sebentar, kita akan tampilkan slide berikutnya. Oke. Ya, dari pembahasan yang tadi cukup panjang, cukup banyak kita membahas dari fase inisiasi, planning, kemudian masuk ke eksekusi, dan nanti kita akan coba membahas lebih jauh di eksekusi tersebut, ya, yaitu pembahasan terkait dengan manage project knowledge ini, ya. Oke, di sini kita bisa cari tahu lebih jauh yang pembahasan ke manage project knowledge, yaitu contoh-contoh deliverable-nya pada manage project knowledge itu apa saja sih? Ya, coba cari tahu lebih jauh. Kemudian juga stakeholder register. Ya, sepanjang pembahasan di slide pertama sampai dengan yang sekarang, ada selalu membahas tentang stakeholder register. Bagaimana mendaftarkan stakeholder dan berdasarkan apa saja dalam rangka membahas atau mendaftarkan stakeholder. Yang sering kita lihat di sini pembahasannya adalah stakeholder register. Oke, ya sampai sini. Berikutnya adalah pembahasan yang kelima dalam rangka stakeholder integration management knowledge area, yaitu monitor and control project work. Nah, di sini kita sudah masuk ke fase monitor and control. Ya, jadi 3 fase sebelumnya di proses group ada initiation, kemudian ada planning, dan ada execution atau execute. Masuk ke fase monitor and control. Di sini ada proses monitor and control project work. Itu adalah proses penelusuran pelacakan, peninjauan, dan pelaporan, ya, kemajuan atau progress report secara keseluruhan untuk memenuhi tujuan kinerja yang ditentukan, ya, untuk memenuhi tujuan kinerja yang ditentukan dalam rencana manajemen proyek atau project management plan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada pembahasan apa saja yang ada pada fase monitoring and control. Ya, ini akan saya minimize dulu. Oke. Ya, kita lihat gambar di sini ada schedule varian, ya, SV, kemudian schedule performance index SPI, ada juga cost varian, CV, CPI-nya adalah cost performance index, ya. Terus selanjutnya adalah governmental or industry standards, kemudian ada work authorization system, dan stakeholder risk tolerance, dan
Project Management Information System. Ya, nah dari situ tetap kita akan bahas itu adalah hal-hal yang ada di input. Ya, kemudian ada juga pembahasan terkait dengan project management plan, schedule forecast, cost forecast, validated changes, work performance information, FEEF, dan OPA. Oke, di sini adalah organizational communication requirements, ya. Kemudian financial control procedure, time reporting, expenditure review, dan lain-lain. Kemudian issue and defect management procedure, change control procedure, risk control procedure, process measurement database, dan lesson learned database. Itu adalah semua tahapan input. Kemudian ada pembahasan monitor and control project work, di mana tools and tekniknya adalah expert judgment, analytical technique, project management information system, dan meeting. Ya, untuk analytical technique itu bisa bentuknya regression analysis, grouping methods, kemudian causal analysis, root cause analysis, forecasting method, failure mode, and effect analysis, ya, FMEA, dan fault free analysis, reserve analysis, trend analysis, earn value management, dan variance analysis. Nah, dari semua tools and teknik tersebut, ya, analytical technique, ada output yang dihasilkan yaitu change request, work performance report, project management plan update, dan project document update. Nah, jadi dari sini sudah kita bisa sedikit terbuka lagi wawasan kita bahwa untuk output di sini adalah bentuk life cycle yang kembali, yaitu artinya pekerjaan yang sebelumnya itu contohnya adalah project management plan yang tadinya sebagai input, maka dia akan menghasilkan output yang terupdate. Oke, paham di sini ya? Input adalah project management plan, setelah proses maka dia menghasilkan outputnya adalah project management plan update, ya. Kemudian ada project dokumennya juga dalam bentuk project document update. Oke, dari sini monitor and control project work kita bisa mulai perhatikan di sini. Ya, di sini adalah assumption log. Log asumsi berisi informasi tentang asumsi dan kendala yang diidentifikasi sebagai mempengaruhi dari proyek. Ya. Kemudian ada juga basis of estimate, ya, dasar perkiraan yang menunjukkan bagaimana berbagai perkiraan berasal dan dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang bagaimana menanggapi variasi yang ada. Kemudian ada cost forecast berdasarkan kinerja proyek sebelumnya, ya. Perkiraan biaya digunakan untuk menentukan apakah proyek berada dalam rentang toleransi yang ditentukan untuk anggaran dan untuk mengidentifikasi permintaan perubahan yang diperlukan. Kemudian ada isu log, yaitu log terkait dengan permasalahan yang ada digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan target-target yang disiapkan. Yang terakhir adalah lesson learned register, pelajaran atau pembelajaran yang dipelajari untuk mendaftarkan, untuk meregister, mungkin memiliki informasi tentang tanggapan yang efektif untuk varian-varian yang ada dan tindakan korektif
serta preventif. Ya. Kemudian ada milestone list, menunjukkan tanggal atau aktivitas-aktivitas penting yang dijadwalkan untuk milestone tertentu, ya, untuk tahapan tertentu, dan digunakan untuk memeriksa apakah milestone yang direncanakan telah terpenuhi, ya, sebagai bentuk checklist. Jadi nanti ada milestone list bisa digunakan untuk evaluasi, didaftarkan milestone apa saja yang disiapkan dan kita evaluasi apakah milestone tersebut sudah terpenuhi, ya. Kemudian ada quality reports. Quality reports mencakup masalah quality management, rekomendasi untuk proses, proyek, dan peningkatan produk, rekomendasi tindakan korektif termasuk rework, perbaikan cacat atau bug fixing, kemudian ada inspeksi yang 100% dan banyak lagi di situ, dan ringkasan temuan dari kontrol quality process, ya, itu adalah quality control. Kemudian itu adalah pembahasan quality report, dan selanjutnya adalah risk register pada tahapan monitor and control project work di sini. Risk register memberikan informasi tentang threat and opportunity yang telah terjadi selama pelaksanaan project. Risk report memberikan informasi tentang risiko proyek secara keseluruhan, serta informasi tentang risiko individu yang ditentukan. Yang berikutnya adalah schedule forecast, ini perkiraan penjadwalan berdasarkan kinerja proyek sebelumnya. Schedule forecast digunakan untuk menentukan apakah proyek berada dalam rentang toleransi yang ditentukan untuk jadwal dan untuk mengidentifikasikan change request yang diperlukan. Oke. Cari tahu lebih jauh, yang kelima adalah apa yang kalian audiens tahu tentang memonitor dan mengontrol. Ya, apa bedanya memonitor dan mengontrol? Ya, jadi cari tahu lebih jauh di sini terkait dengan memonitor dan mengontrol. Kemudian yang kedua yaitu cari tahu lebih jauh tentang project management information system. Oke. Jadi itu adalah pembahasan yang kelima. Yang berikutnya adalah pembahasan keenam. Ya. Pembahasan keenam di sini kita perhatikan. Ya. Ini adalah perform integrated change control. Yang pembahasan keenam di sini proses meninjau semua permintaan. Ya, oke, kita lihat proses meninjau semua permintaan perubahan. Artinya di sini adalah terkait dengan change request, ya, bagaimana perform integrated change control dapat mengkonsolidasikan semua permintaan perubahan tadi, menyetujui perubahan dan mengelola perubahan pada hasil aset proses organisasi, dokumen dari proyek, dan rencana manajemen proyek itu sendiri atau dokumen project management plan tadi, dan mengkomunikasikan, membahas tentang hasil ya, atau keputusan dari change request. Perform integrated change control itu inputnya adalah project management plan, work performance report, change request, enterprise environmental factor, organizational process asset, dan tools and tekniknya adalah expert judgment, meeting, dan change control tools. Yang berikutnya adalah output. Di sini sudah barang tentu outputnya adalah approve change request, change log, update to project management plan, dan project dokumen. Ya. Jadi di sini pembahasan outputnya adalah terkait dengan dokumen update dari project management plan dan project dokumen. Ya, oke, kita masuk ke layar berikutnya. Di sini adalah project management plan komponen, yaitu change management plan, ya, rencana manajemen
perubahan atau change management plan memberikan arah untuk mengelola proses kontrol perubahan dan mendokumentasikan peran dan tanggung jawab Change Control Board (CCB)-nya. Kemudian configuration management plan di sini ya, itu adalah rencana manajemen konfigurasi menjelaskan item yang dapat dikonfigurasi dari proyek dan mengidentifikasi item yang akan direkam dan diperbarui sehingga produk dari proyek tetap konsisten dan dapat dioperasikan. Ya, adalah configuration management plan. Kemudian ada baseline yang selalu muncul di sini, ada 3, scope, time atau schedule, dan cost baseline. Ya. Jadi baseline dari ruang lingkup menyediakan definisi proyek dan produk itu seperti apa, scope-nya. Kemudian kalau schedule-nya adalah baseline jadwal digunakan untuk menilai dampak perubahan jadwal proyek itu sendiri. Dan yang terakhir cost baseline adalah baseline dari biaya yang digunakan untuk menilai dampak perubahan dari biaya. Project dokumen atau dokumen-dokumen dari proyek yang akan muncul di sini basis of estimate, yaitu dasar perkiraan, menunjukkan bagaimana perkiraan durasi, biaya, dan sumber daya berasal dan dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan pada ruang lingkup proyek itu sendiri. Ya, itu di sini saya ulangi, dokumen-dokumen proyek yaitu basis of estimate, dasar perkiraan menunjukkan bagaimana perkiraan durasi, biaya, dan sumber daya berasal dan dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan waktu, kemudian anggaran dan sumber daya itu sendiri. Ya, itu adalah basis of estimate. Kemudian procurement traceability matrix atau RTM, yaitu matriks yang membantu menilai dampak perubahan pada ruang lingkup proyek itu sendiri. Dan risk report di sini salah satu dokumen pada proyek tersebut, yaitu laporan resiko yang menyajikan atau menampilkan informasi tentang sumber resiko proyek secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan dan individu yang terlibat oleh perubahan yang diminta atau change request. Jadi yang di sini tahap pembahasan ke-6 adalah cari tahu lebih jauhnya terkait dengan risk report yang ditampilkan seperti apa. Coba audiens bisa cari tahu lebih jauh. Kemudian yang kedua, baseline pada scope, schedule, and cost-nya itu pembahasannya seperti apa. Itu bisa silahkan audiens mencerna dan mencari lebih jauh terkait dengan baseline ini. Pembahasan berikutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah close project or fase. Ya, di sini kalau kita lihat bahwa pembahasan fase closing pada proses group untuk project integration management ini adalah proses finalisasi semua kegiatan untuk proyek, fase atau kontrak. Kemudian saat menutup proyek, manajer proyek harus mengevaluasi, meninjau rencana manajemen proyek atau project management plan yang sudah ada untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang direncanakan. Selesai dan bahwa proyek juga telah memenuhi tujuannya. Ya, jadi semua project management plan itu sudah dilakukan sesuai perencanaan dan semua pekerjaan proyek itu sudah selesai, juga telah memenuhi dari tujuan proyek tersebut. Ya, oke, kita lihat di sini untuk close project or fase di sini sama inputannya adalah project management plan, accepted deliverable, ya, organizational process asset, tools and tekniknya, adjustment, analytical technique, dan meeting. Outputnya juga di sini sudah kelihatan bahwa pada saat penyelesaian project atau closing project or fase, outputnya adalah final dari project itu sendiri, final dari produk yang sudah
dibahas di awal. Kemudian ada service or result transition-nya, dan juga ada organizational process asset update, yaitu adalah pembahasan untuk yang itu dari closing project or fase. Ya. Kemudian di sini bisa kita perhatikan ya, untuk pembahasan tindakan dan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi kriteria penyelesaian proyek seperti satu, tadi memastikan bahwa semua dokumen dan deliverables up to date dan bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasikan pengiriman dan penerimaan formal pengiriman oleh pelanggan. Artinya pelanggan sudah atau customer sudah confirm bahwa oke, ini produknya sudah kami terima, hasilnya sudah kami terima. Ya, memastikan bahwa semua biaya dibebankan dalam proyek. Jangan sampai nanti ada pinjaman atau menggunakan dana-dana lain. Kemudian menutup akun proyek dan menugaskan kembali personal atau individu ke alamnya, kembali ke tugas masing-masing sebelum mereka masuk ke dalam proyek. Berurusan dengan kelebihan bahan proyek, ya, kemudian mengalokasikan fasilitas proyek, peralatan, dan sumber daya lainnya, dan menguraikan laporan proyek akhir sebagaimana disyaratkan oleh kebijakan organisasi. Yaitu kita bisa lihat di sini yang terakhir adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perjanjian kontrak yang berlaku seperti konfirmasi penerimaan resmi dari produknya, semacam serah terima produk, menyelesaikan klaim terbuka yang belum diselesaikan kalau ada klaim atau komplainan, memperbarui catatan untuk hasil akhir, dan pengarsipan informasi tersebut untuk penggunaan masa mendatang. Kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian proyek, ya, kumpulkan catatan proyek atau fase, ya, kemudian audit keberhasilan atau kegagalan dari proyek, mengelola berbagai pengetahuan dan transfer, identifikasikan lesson learned, dan yang terakhir, arsip informasi proyek untuk digunakan masa mendatang oleh organisasi. Jadi di sini cari tahu lebih jauh, ya, cari tahu lebih jauh yang pembahasan ketujuh adalah penjelasan lesson learned pada closing project itu seperti apa. Dan yang kedua adalah isu log yang jadi pembahasan di closing project itu membahas apa saja dapat dicari tahu lebih jauh. Oke, ya, dari sini pembahasan terkait dengan Forest Area Project Integration Management cukup panjang. Semoga dapat dipahami oleh audiens secara menyeluruh, ya, apa itu dari proses develop project charter, kemudian develop project management plan, sampai ke fase-fase terakhir adalah close project or fase. Ya, saya harap audiens dapat mencerna informasi, dapat menyerap informasi, semua materi dapat tersampaikan dengan tuntas ke para audiens. Baik. Terima kasih. Di sini saya Wisnu Pamungkas telah menyampaikan materi yang keempat, pertemuan kelima terkait dengan Project Integration Management pada Knowledge Area. Ya, selamat bertemu kembali di channel YouTube berikutnya, baik itu di Project Management maupun di pembahasan software requirement specification dan materi-materi yang lainnya. Semoga informasi atau materi tersebut dapat terserap oleh audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com